Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa syukur selalu tumbuh kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga dengan berbagai macam nikmat itu alhamdulillah saya pribadi bisa menyelesaikan salah satu kewajiban, yakni ujian akhir semester dalam berbentuk video dalam mata kuliah tafsir modern dan kontemporer. Kedua kalinya sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya, yang telah membela kita sebagai umatnya, menjadi salah satu prioritas di hadapan Tuhan yang Maha Esa, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan perjuangan beliau dalam bentuk selfless meaning sebagai umatnya, sehingga kita bisa sampai saat ini dalam berkeyakinan bahwa agama Islam itu sebagai agama yang benar. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan salam hormat dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah tafsir modern dan kontemporer, yakni Dr. Rosid Ridho MA, yang telah banyak memberikan saya pribadi pikiran-pikiran, nasihat-nasihat, pembelajaran-pembelajaran yang alhamdulillah bisa menambah wawasan, pengalaman, pikiran untuk bisa menghadapi berbagai macam problem-problem kehidupan, yaitu dalam dunia tafsir. Sebelum saya masuk kepada pemateri yang ingin saya sampaikan, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya pribadi atas nama Muhammad Akbar dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama jurusan Ilmu Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai tentang salah satu mufassir Indonesia yang memiliki corak penafsiran fikih atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Muhammad Hasbi As-Siddiqi, yang lahir pada 10 Maret 1904 di salah satu wilayah Aceh Utara. Beliau merupakan salah satu mufassir yang memiliki karya yang namanya An-Nur, di mana di dalam karyanya tersebut memiliki corak tafsir yang selalu ditonjolkan oleh beliau, yaitu fikih, sehingga di dalam tafsirnya itu melahirkan berbagai macam bentuk pemikiran yang melahirkan paradigma terbaru untuk kita bisa menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Di sini saya ingin membahas tentang 4 pemikiran beliau yang mengenai tentang fikih atau hukum-hukum yang sangat yang sangat terkenal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah mengenai tentang sholat Jumat. Mungkin sholat Jumat menurut beberapa ulama adalah di mana kita akan mengerjakan sholat Jumat apabila kita itu mendapati sholat Jumat tersebut. Akan tetapi kalau kita dalam keadaan ada halangan, maka kita boleh mengerjakan yang namanya sholat zuhur untuk mengganti sholat Jumat.
Akan tetapi pandangan daripada Hasbi tersebut, beliau mengatakan bahwa tidak ada sholat yang lain untuk menggantikan sholat Jumat. Jadi di hari Jumat itu adalah kita harus mengerjakan yang nama sholat Jumat di waktu zuhur tersebut. Jadi tidak ada pengganti sholat Jumat. Misalkan dari pendapat ulama tadi bisa digantikan sholat Jumat itu jika ada halangan dengan sholat zuhur. Akan tetapi menurut Hasbi tidak ada sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat. Jadi tetap kita melakukan sholat Jumat walaupun ada halangan. Misalkannya nih hujan besar, ada penyakit, atau kita dalam keadaan sakit, tetap kita akan melakukan yang namanya sholat Jumat. Karena menurut Hasbi As-Siddiqi adalah khotib, terus itu merupakan bukan sebagai rukun daripada sholat Jumat. Jadi dimanapun kita dan kapanpun itu, kalau di hari Jumat maka wajib kita melakukan sholat Jumat tanpa menggantikan dia dengan sholat zuhur apabila ada halangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai tentang zakat, di mana Hasbi As-Siddiqi berpandangan zakat itu harus dikeluarkan oleh orang-orang di luar Islam pun. Jadi bukan orang Islam saja yang akan mengeluarkan zakat tersebut, akan tetapi orang-orang di luar Islam pun harus yang namanya mengeluarkan zakat. Maka oleh sebab itu, dalam menerima zakat pun bukan hanya orang-orang Islam saja yang wajib menerima zakat, akan tetapi orang-orang di luar Islam pun wajib yang namanya mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah dari pemikiran Hasbi As-Siddiqi di dalam tafsir An-Nurnya itu mengenai tentang hukum pencuri, yaitu hukum kisos, yaitu potong tangan, di mana di dalam pendapat-pendapat yang lain, di mana setiap kali orang mencuri itu harus dipotong tangannya. Sekali mencuri dipotong tangannya, sekali mencuri dipotong tangannya. Akan tetapi menurut Hasbi As-Siddiqi adalah potong tangan itu berlaku ketika seorang pencuri sudah dinasehatin, sudah diberikan arahan, sudah diberikan secara baik-baik, akan tetapi selalu melakukan pencurian, maka menurut Hasbi As-Siddiqi barulah hukum potong tangan itu berlaku di situ. Jadi sangat bertolak belakang daripada pemikiran atau pendapat-pendapat yang lainnya, di mana pendapat yang lain mengatakan setiap kali mencuri harus dipotong tangannya. Tapi menurut Hasbi As-Siddiqi, ketika orang pencuri ini sudah dinasehatin, sudah diberikan kesempatan 2 kali 3 kali, akan tapi tidak bisa diperbaiki, maka disitulah berlakunya potong tangan. Jadi potong tangan menurut Hasbi As-Siddiqi itu adalah jalan akhir untuk memberikan rasa jera terhadap si pencurinya tersebut. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mengenai tentang zina, hukum zina. Jadi banyak kita mengatakan di kalangan kita, para ulama-ulama kita, para mufasir kita mengatakan hukum zina itu dibagi menjadi 2. Jadi ada hukum zina terhadap muhson dan ada hukum zina terhadap ghairu muhson. Jadi ada hukum zina yang kepada orang yang belum menikah dan kepada orang yang sudah menikah, di mana setiap perbedaan yang terjadi oleh pelaku penzina tersebut, yang nikah maupun yang belum menikah, memiliki porsi hukuman yang berbeda-beda, di mana hukum pezina yang belum menikah dihukumi cambuk 100 kali dan diusir dari kampung halaman selama 1 tahun, dan hukum bagi penzina yang sudah menikah yaitu dirajam sampai mati. Nah, di sini memiliki 2 perbedaan hukuman terhadap penzina tersebut. Akan tetapi menurut Hasbi As-Siddiqi, hukum cambuk dan hukum rajam itu memiliki esensi yang sama. Sehingga menurut Hasbi As-Siddiqi adalah ketika orang pezina yang menikah maupun yang belum menikah, hukumannya itu sama, yaitu hukumannya itu dirajam. Sehingga
di pandangan Hasbi As-Siddiqi tidak ada perbedaan hukuman terhadap penzina yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada pandangan-pandangan tafsir dari An-Nur yang memiliki corak fikih yang selalu menjadi salah satu rujukan kita sebagai orang Islam untuk menegakkan yang namanya hukum agama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.